Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Nanais, bundanya Nandini dan Ayas. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini aku sangat bahagia sekali bisa menyapa teman-teman semua. Insya Allah hari ini aku ingin berbagi cerita tentang hijrahku dulu. Jadi teman-teman, aku berhijrah itu pada tahun 2013. Masya Allah sekali perjalanan hijrahku udah sejauh ini. Sebelum aku berhijrah dari usia kecil atau sebelum balik sampai aku berumur 22 tahun, pemahaman Islamku memang banyak yang kurang, atau bisa dibilang ya biasa-biasa saja. Aku merasa menjadi wanita yang salihah ketika aku sudah melaksanakan sholat, zakat, saum, dan juga baik kepada orang tua, baik kepada teman. Aku sudah merasa menjadi muslimah yang baik, yang padahal Masya Allah aku jauh dari sempurna menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya tadi karena ternyata Islam itu sangat sempurna. Islam itu menjelaskan dari A sampai Z. Ya mungkin sebelum hijrah aku hanya tahu Islam itu A saja, huruf A saja. Tadi hanya sholat, zakat, saum, udah gitu aja. Naik haji itu juga bagi yang mampu. Padahal Islam itu ternyata Masya Allah luas sekali sakofahnya, luas sekali pemahamannya, yang memang kalau kita perdalam ilmu Islam itu, ilmu Allah itu, tentunya umur kita itu tidak akan pernah cukup untuk bisa menggali ilmu-ilmu yang datang dari Islam. Jadi sebelum hijrah itu memang aku nol banget gitu ya pemahaman Islamnya, termasuk contoh pemahaman yang salah yang sebelum hijrah aku lakukan itu tentang jilbab. Dulu ketika aku sudah berkerudung, aku sudah merasa bahwa aku ini sudah solih. Bayangkan gitu ya, Masya Allah. Padahal gitu ya, di dalam Islam ketika aku sudah mengaji, disebutkan dalil dalam Al-Quran itu, Quran surat Al-Ahzab gitu ya, ayat 59, jilbab itu adalah baju yang memang menjulur dari atas sampai ke bawah. Dalam artian seluruh tubuh aku itu memang harus ditutup, karena seluruh tubuh aku itu adalah aurat gitu ya. Bukan hanya aku, tapi wanita-wanita lain di sana juga yang memang mengaku bahwa dirinya seorang muslimah itu memang harus menutup auratnya. Nah dulu aku nggak tahu hal itu, astagfirullahaladzim. Nah setelah tahu ya aku mulai mengeluarkan gitu ya pakaian-pakaian aku yang jahiliyah, Masya Allah, dan mengganti dengan jilbab. Kemudian aku juga memakai kaos kaki kemana-mana, bukan karena aku meriang gitu ya pakai kaos kaki itu, atau bukan juga aku takut debu atau apa gitu ya, tapi karena memang kaki aku juga itu adalah bagian dari aurat. Makanya aku memakai kaos kaki kemanapun aku pergi. Alhamdulillah sampai saat ini pun aku istiqomah gitu ya, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat, amin amin ya robbal alamin. Setelah tentang jilbab, aku juga diberikan pemahaman oleh guru ngaji aku tentang bagaimana Allah memberikan aturan dalam hidup manusia itu untuk menjalani kehidupan di dunia ini.
Jadi manusia itu tentunya harus diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq atau pencipta. Kenapa harus Allah yang menciptakan aturan? Kenapa harus Allah yang memberikan aturan kepada manusia? Karena manusia itu adalah makhluk yang terbatas, yang diberikan sakit gigi saja, yang senut-senut itu ya udah merasa wah Masya Allah sakitnya gitu ya. Makanya karena manusia itu terbatas, karena manusia itu lemah, jadi tentunya membutuhkan seorang yang membimbing gitu ya, yaitu aturan Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu aku awal-awal mengaji itu diingatkan gitu ya, diumpamakan bahwa manusia itu ibarat sebuah motor gitu ya. Jadi dulu ketika ngaji itu aku ditanya gitu ya, Teh Mira kesini bawa apa? Katanya, aku bawa motor Bu, aku pakai motor kesini. Terus motornya itu dipakai pakai apa biar bisa jalan? Ya aku jawab, aku pakai bensin gitu ya, biar bisa jalan ke sini. Nah kemudian ibu gurunya juga nanya lagi, guru ngajinya, terus kalau misalkan mau nyalain motor itu harus gimana Teh Mira gitu. Nah aku juga jawab lagi, ya harus di starter gitu tuh. Kemudian stop kontak apa, kontak kuncinya itu harus bener gitu ya. Ada aturan mainnya ketika mau menjalankan sebuah motor gitu. Nah begitupun manusia gitu ya, kalau misalkan mau nyala gitu atau mau senantiasa tenang, nyaman, on gitu ya, tidak stres, tidak rusak, tidak kacau, tidak gelisah, tidak khawatir, ya tadi berarti harus sesuai dengan aturan yang memang diinginkan atau dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Segitu dulu ceritaku hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan juga banyak manfaatnya. Dan mudah-mudahan juga kita semua senantiasa diistiqomahkan oleh Allah dalam hijrah ini. Dan bagi yang memulai hijrah, mudah-mudahan proses hijrahnya Allah mudahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.